Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufalatul Agustina, NIM 1708 10009. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kelompok KKN 17 UNED. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang seluruh kegiatan saya selama 45 hari lalu. Jadi untuk minggu pertama, saya melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah di desa saya. Jadi desa saya adalah namanya Desa Guduwangsir, Kecamatan Beci, Kabupaten Pasuruan. Kenapa saya memilih desa saya? Karena menurut saya desa saya itu tempat yang cocok buat saya melakukan kegiatan ini. Nah, di minggu pertama ini dari beberapa observasi ternyata ada beberapa siswa yang saya tunjuk sebagai sasaran kegiatan KKN saya, melainkan permasalahan dari mereka yaitu para guru di sekolah itu hanya memberikan berbagai tugas, namun mereka tidak memberikan materi-materi yang bermanfaat. Misalkan mereka hari ini memberikan tugas, namun tidak menjelaskan secara rinci, sehingga kebanyakan siswa mendapat permasalahan yaitu sangat tidak mengerti. Nah, untuk sasaran saya memilih 3 siswa dari beberapa di desa saya. Yang pertama adalah bernama Sri Wahyuni kelas 3 SMP, yang kedua adalah Cindy Novitasari kelas 3 SMP, yang ketiga adalah Sofi Intan Triwulandari kelas 2 SMP. Jadi berikut adalah sasaran yang saya pilih dan saya observasi, dan hasilnya sama, yaitu alasan mereka itu kurang diberi materi oleh guru. Jadi mereka itu minim sekali materi, sehingga banyak tugas dan mereka sangat bosan di rumah melakukan kegiatan sekolah. Nah, untuk minggu kedua, jadi dengan adanya permasalahan tersebut, saya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan aplikasi Edmodo. Jadi di aplikasi Edmodo ini siswa dapat mendapatkan materi-materi banyak tentang sekolah mereka, karena di Edmodo ini juga ada game-game yang bisa mereka mainkan sehingga tidak bosan meskipun hanya sekolah di rumah saja. Nah, untuk minggu ketiga, saya melakukan uji coba aplikasi Edmodo di HP siswa masing-masing. Jadi ini tujuannya yaitu agar siswa ini dapat mengerti cara memakainya aplikasi Edmodo ini, dan ketika saya tidak mendampingi mereka dapat melakukan menggunakan aplikasi Edmodo ini dengan lancar, yaitu di HP siswa masing-masing dengan saya membuat grup kelas di aplikasi Edmodo itu. Lalu untuk minggu keempat dan 5, saya melakukan pendampingan siswa menggunakan aplikasi Edmodo ini. Jadi di minggu keempat dan 5 ini ketika siswa mengerjakan tugas itu, mereka dapat menggunakan aplikasi ini, dan saya hanya mendampingi saja. Ketika mereka tidak tahu, saya bisa memberitahunya. Nah, di sela-sela minggu keempat dan 5 ini, saya juga melakukan kegiatan kelas desa. Ada 4 kelas desa yang saya lakukan. Yang pertama, kelas desa 1 bernama mengelola stres akibat COVID-19. Nah, menurut saya banyak remaja-remaja ini yang menurut saya itu kurang mengerti ya kalau di rumah itu ngapain, karena selama ini mereka kalau nggak ada COVID itu mereka selalu bermain, tapi sejak ada COVID mereka hanya di rumah saja. Nah, jadi cenderung mereka tuh stres kalau di rumah saja. Nah, jadi di sini saya akan memberikan cara-cara mengelola stres akibat COVID ini, sehingga mereka santai-santai di rumah itu juga sambil bermain kayak gitu. Nah, terus kelas kedua itu namanya beraktivitas di era new normal. Nah, di sini kan aktivitas new normal ini ada banyak ya. Tetap memakai masker, kalau keluar di luar kota itu pulang tetap harus karantina diri kayak gitu. Kelas ketiga ini yaitu karantina diri dan hidup sehat. Jadi di sini saya memberikan panduan kepada mereka agar meskipun mereka di rumah saja itu tetap hidup sehat, karena menurut saya siswa-siswa di sini tuh jarang memperhatikan hidup mereka ya, karena jajan-jajan sembarangan gitu kan cenderung gak baik ya buat mereka. Jadi saya di sini memberikan panduan tentang hidup sehat dan karantina diri ketika mereka di
habis keluar dari keluar kota. Untuk kelas keempat ini namanya edukasi pentingnya cuci tangan dengan baik dan benar. Jadi di sini saya memberikan panduan cara-cara cuci tangan yang benar kepada siswa-siswa agar terhindar dari COVID-19. Nah, setelah semuanya tercapaikan, lalu minggu ke-6 saya melakukan evaluasi program kerja. Jadi saya melakukan evaluasi terhadap program saya, dan di adiknya juga saya melakukan evaluasi bagaimana apakah memberi dampak yang baik atau tidak. Dan ternyata hasilnya adik-adik merasa terbantukan dengan aplikasi Edmodo ini karena di situ banyak-banyak game dan banyak materi yang bisa dikerjakan mereka. Nah juga untuk kelas-kelas desa yang saya berikan juga sangat bermanfaat buat kehidupan mereka. Sekian dari presentasi kali ini, semoga kakaknya saya selalu bermanfaat bagi siswa-siswa di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.